Pada video kali ini kita akan membahas mengenai alur licensing atau registrasi ke server license. Apakah pengguna aplikasi ini sudah memasukkan license yang valid atau tidak? Di video mengenai alur memulai aplikasi, itu kan licensing adalah untuk memfilter. Jika license-nya valid, maka jalankan aplikasi. Tapi jika license-nya tidak valid, itu terus ditanyakan license yang valid sampai dia memasukkan yang valid atau si user ini meng-close aplikasinya. Tapi memang sebelum menjalankan aplikasi ada tahapan cek update dulu. Kita fokus di pembahasan licensing sekali ini ya. Di sini saya membuka file program.cs yaitu awal dari aplikasi ini berjalan. Yang pertama itu update lokal, ini masuk ke method initialize, kemudian masuk ke tahap licensing. Setelah tahap licensing, baru cek update remote, ini belum saya buat rutinnya, lalu jalankan aplikasi. Kita ke licensing di sini ya. Saya membuat form khusus untuk registration, untuk licensing ini. Namanya form registration form gitu. Dia dijalankan, run, kemudian dia memiliki properties yang bisa diakses. Jika license-nya tidak valid, maka tutup database kemudian keluar dari aplikasi. Tapi jika license-nya valid, itu maka lanjut ke bawah sini. Mulai cek update remote, kemudian jalankan aplikasi. Form registration-nya seperti apa? Desainnya sederhana. Jadi ada dua panel ya. Di sini panel yang pertama yaitu untuk memasukkan email registrasi dan kode lisensi, kemudian ada tombol aktifkan. Panel yang kedua itu di bawahnya ini ya, nggak kelihatan. Coba saya hilangkan dulu yang activate license panel di sini supaya kelihatan. Atau yang ini saya naikkan ke atas. Nah, seperti ini. Cek license-nya. Panel yang atas dan yang bawah ini salah satu yang akan dimunculkan, tidak kedua-duanya. Ini yang memeriksa license ini muncul jika sudah ada lisensi yang pernah dimasukkan yang di-save di database. Jadi dia tanpa menginput lagi di form yang tadi, yang ini, itu dia langsung menggunakan kode lisensi dan email yang ada disimpan di database. Nah, prosesnya itu ada di code di belakangnya seperti ini. Jadi registration form ini biasa dia initialize komponen, kemudian task run supaya tidak mengganggu tampilan ya, supaya tetap responsif tampilannya. Kemudian mencek purchasing email dan license key dari database. Kalau ada purchasing email dan license key-nya, maka dia langsung proses lisensi. Tapi kalau tidak ada, ini tampilkan form untuk memasukkan email dan lisensi. Nah, di sini saya menggunakan event ya. Ini event, jadi tidak langsung mengeksekusi form di sini supaya tidak tercampur antara codingan backend dengan form, dengan ubah-ubahan form gitu. Jadi untuk mengubah-ubah form nanti seperti misalnya menampilkan input email atau menyembunyikan inputnya itu ada di code terpisah yang dijalankan berdasarkan event yang di fire di sini. Oke, code terpisahnya ada di bawah sih, bagian bawah kelas ini nih. Jadi ini adalah event handlernya. Jika 1 maka license key exists, jika 2 maka license key doesn't exist, lalu license valid yang ketiga, lalu yang keempat license is not valid, yang kelima adalah activate button is clicked. Nah, ini setiap event ini dia mengubah tampilan dari registration form. Seperti ini ya, cek license panel visible-nya true, yang activate-nya false, kemudian kalau license doesn't exist, dia purchasing email text box-nya itu kosong. Nah, kalau misalnya license is not valid, cek license panel visible-nya false, activate license panel-nya visible-nya true, lalu license key text box-nya diisi license key, lalu purchasing email text box-nya diisi purchasing email. Oke, lalu ini ada pesan errornya. Errornya kenapa? Tidak validnya kenapa si lisensinya itu. Jadi sekali lagi, coding algoritma dan pengubahan tampilan itu dipisah kodenya supaya enak dibacanya ya. Dipisahnya menggunakan event dan event handler. Oke. Nah, di sini tadi kita bahas kalau ada di database dia langsung proses license. Kalau tidak ada dia tampilkan form input license di sini. Nah, proses license di sini dia nembak ke server licensing. Kalau valid masuk ke sini. Kalau tidak valid masuk ke sini. Ini kembali lagi pakai event. Kalau valid
lalu tampilannya seperti apa. Kalau tidak valid, lalu tampilannya seperti apa. Kalau misalnya di sini dia tidak ada lisensi di database, dia akan lari ke sini, tampilkan form input license. Kalau form input license-nya ditampilkan, dia akan menunggu saja sudah. Si form ini menunggu, klik button activate. Seperti apa? Nah, yang ini. Jadi dia menunggu event ketika activate button diklik. Nah, kalau sudah diklik, dia akan menembakkan ini event ya, lalu dia langsung proses license berdasarkan yang di inputnya, purchasing email dan license key. Lalu kembali sama masuk ke method yang ini tadi. Jadi method ini dipanggil 2 kali tuh, dipanggil ketika ada purchasing email di database atau dari klik di form. Nah, nanti untuk kembali ke program .cs-nya, itu dia akan men-save hasil respons dari server di sini nih, license response. Ini propertiesnya class ini. Jadi di sini nanti ada keterangan valid atau tidak validnya. Nah, inilah nanti akan dibaca oleh program .cs ketika form ini tertutup. Tertutupnya kapan? Tertutupnya ketika, kembali lagi ke event handler nih, tertutupnya adalah ketika license is valid nih. This close, ini ketika license is valid. Kalau license tidak valid, tidak akan di-close. License key doesn't exist juga tidak akan di-close. License key exist juga tidak di-close. Hanya ketika license valid, form ini terclose. Nah, ketika di-close-nya manual, tanpa di-close oleh ini, license is valid ya, case nomor 3 ini, berarti license di dalam property ini nih, itu tidak valid ya. Di dalam property license response ini. Oke, coba kita lihat programnya. Jadi kalau application run, registration form ini sudah selesai, artinya formnya sudah di-close, itu ada 2 kemungkinan kan. Formnya di-close setelah license valid atau formnya di-close karena user yang nge-close formnya. Nah, kalau user yang meng-close formnya, dia akan masuk ke sini pasti. License-nya tidak valid. Jadi dia akan keluar dari aplikasi ini. Kalau license-nya valid, lari ke sini. Sekarang kita coba ya. Kita jalankan. Nah, ini update lokal nih. Struktur database. Lalu memeriksa lisensi. Nah, ini license-nya valid. Langsung masuk ke aplikasi. Sekarang kalau kita close, sekarang saya akan menghapus lisensi yang sudah di-save di database. Supaya bisa kita tes bahwa ini tidak ada lisensinya harus di-input. Oke, saya sudah menghapus purchasing email dan license key dari database. Sekarang kita jalankan lagi. Ini update lokal, mempersiapkan database. Nah, dia minta email registrasi dan kode license lagi karena tidak ditemukan di database. Sekarang coba kita masukkan ya. Saya blur supaya nggak kelihatan. Lalu enter. Nah, dia akan masuk. Coba sekarang saya masukkan yang salah. Saya hapus lagi lisensi yang tadi di-save di database karena setiap kali menginput dan benar, dia akan men-save lisensinya ke database. Ini sudah saya hapus. Kita play. Nah, misalnya kita isi yang salah, XXXXXX, Y, aktifkan. Dia akan ngecek, license tidak valid. Sekarang kalau saya coba-coba tidak valid terus, akhirnya saya close. Ya sudah, aplikasinya tertutup. Tidak lanjut ke menjalankan aplikasi. Oke, demikian pembahasan mengenai registration form atau licensing. Semoga bisa pahami dan dipraktekkan.